Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dimanapun sekalian berada. Masih dalam konten saya Dion Yate Channel yang mengulas segala tema tentang sejarah baik dalam konteks lokal, nasional hingga dunia. Hal-hal itu kemudian akan saya ulas secara menarik dalam topik bicara buku. Hari ini saya akan membuat ulasan menarik mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Marie Antonie Petronella Roelofs yang berjudul Perdagangan Asia dan Pengaruhnya di Nusantara antara 1500 dan sekitar 1630, diterbitkan oleh penerbit Ombak. Buku yang ada di tangan saya merupakan cetakan keduanya yang terbit tahun 2019. Sebelumnya pada tahun 2016 buku ini diterbitkan juga oleh penerbit Ombak untuk cetakan yang pertama, edisi bahasa Indonesianya. Hari ini saya sengaja mengulas buku ini sebagai tugas untuk mata kuliah sejarah ekonomi maritim yang diampu oleh salah satu sejarawan maritim yang sangat saya kagumi, Pak Abdurrahman Hamid, yang merupakan dosen saya di Universitas Hasanuddin. Bagi teman-teman mungkin yang ingin bicara terkait dengan sejarah maritim, khususnya yang ada di Asia Tenggara dan Nusantara secara khusus, buku ini itu sangat direkomendasikan sekali agar kiranya bisa menambah bahan bacaan kita, bisa memperluas wawasan kita, dan bisa menambah pengetahuan yang kita miliki terkait dengan topik-topik sejarah maritim yang ada di Nusantara, Asia Tenggara, Asia, dan dunia secara umum atau secara lebih luas. Rasanya ketika kita membaca buku ini tapi kemudian tidak mengulas terkait dengan penulisnya yang bernama Marie Antonie Petronella Roelofs yang telah mendedikasikan pikiran, tenaga, dan ilmunya untuk membahas terkait dengan sejarah maritim Asia Tenggara dan Nusantara dalam buku yang sangat luar biasa ini. Seperti itu. Beliau lahir di Den Haag pada 6 Desember tahun 1905. Kemudian pada tahun 1930 ia bekerja di Algemeen Rijksarchief di Den Haag, atau merupakan lembaga yang menyimpan arsip-arsip yang ada di kota itu. Kemudian selama bertugas di Algemeen Rijksarchief, ia banyak menyalin berbagai manuskrip berbahasa Belanda, Jerman, dan Prancis yang berasal dari abad ke-16 dan ke-17. Kemudian pada tahun 1970 di Universitas Leiden ia kemudian ditunjuk sebagai guru besar khusus dalam bidang sejarah ekspansi luar negeri bangsa Eropa Barat. Di dalam mata kuliah yang lalu, dosen saya, Pak Abdurrahman Hamid, menyampaikan bahwa ada baiknya untuk ulasan buku yang ditulis oleh Roelofs itu coba mengambil tema yang berkaitan dengan maritim. Misalnya sebuah pelabuhan atau gudang-gudang, tempat penyimpanan barang yang memiliki nilai di dalam sejarah. Namun perlu saya sedikit perjelas bahwa jarak antara tempat tinggal saya di Kota Mubagu dengan wilayah pesisir laut itu kurang lebih sekitar 1-2 jam. Kemudian ada satu dan lain hal, kendala dan kesibukan yang menyebabkan saya tidak bisa menjangkau tempat yang kiranya memiliki relevansi dengan ulasan yang saya coba bawakan pada hari ini. Namun ada satu tempat menarik di Kota Mubagu yang coba saya jadikan latar di dalam video ini, yakni perpustakaan daerah Kota Mubagu. Yang bisa dilihat di latar itu ada beberapa buku yang menjadi koleksi di dalam perpustakaan ini. Ada juga buku-buku yang bicara terkait dengan sejarah umum, dan di tempat ini juga ada beberapa buku atau koleksi terkait dengan sejarah lokal. Teman-teman yang ada di Makassar, teman-teman yang ada di tempat-tempat lain, khususnya teman-teman yang ada di wilayah Kota Mubagu, Bolang Mangdo Raya,
itu sangat direkomendasikan sekali untuk datang ke perpustakaan daerah. Bila kapan-kapan datang bersuah di wilayah Kota Mobagu. Mengapa tempat ini? Karena di tempat ini banyak sekali menyimpan koleksi-koleksi terkait dengan ulasan-ulasan sejarah lokal Bolang Mongondo. Sehingganya alangkah sangat disayangkan sekali ketika datang tapi kemudian tidak datang ke tempat ini, seperti itu. Sehingganya sekali lagi saya juga mengajak kepada teman-teman untuk mari datang ke perpustakaan yang ada di daerah, kemudian bersama kita bangun perpustakaan ini agar semakin menarik, semakin bagus untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita yang ada di kota-kota Mobagu dan Bolang Mongondo Raya secara umum. Sebagaimana dalam tugas mata kuliah Sejarah Ekonomi Maritim, dosen memberikan bahan bacaan, kemudian resensi untuk bab 3 dari buku yang ditulis oleh Roelofs. Kalau di dalam tugas yang dulu sudah diberikan itu berjudul Struktur Perdagangan Maritim Asia Tenggara, namun di dalam catatan atau di dalam buku asli itu berjudul Malaka pada akhir abad ke-15, yang mengulas terkait dengan struktur perdagangan dan para pedagang di masyarakat Malaka. Sekali lagi, buku ini sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman yang kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Ilmu Sejarah yang mengulas tentang kajian sejarah maritim. Mengapa? Karena di dalam buku ini Roelofs mengulas bukan hanya bagaimana perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara di masa lalu, namun diulas juga terkait bagaimana struktur perdagangan di Nusantara dan relevansinya dengan perdagangan dunia pada masa itu. Sehingganya di dalam buku ini kita melihat posisi Nusantara di dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Buku ini itu dari halaman 42 sampai 79. Di awal tulisannya pada bab ketiga halaman 42, jika kita baca di awal-awal catatannya, Roelofs itu menggambarkan terkait bagaimana kawasan Selat Malaka pada abad ke-15 dan sebelum itu. Di dalam tulisan ini perlu diketahui bahwa Roelofs menggunakan beberapa sumber-sumber Portugis yang kemudian hal ini membedakan dengan catatan Van Leur di dalam buku perdagangan dan maritim Asia Tenggara itu. Jadi kalau misalnya Van Leur itu kebanyakan menggunakan sumber-sumber Belanda, maka yang menjadi nilai plus daripada catatan Roelofs itu dia mencoba mengkombinasikan antara catatan-catatan di dalam arsip Belanda dengan sumber-sumber Portugis yang kemudian dia sudah baca, diantaranya catatan Tom Pires yang pernah datang ke wilayah Malaka dan sekitarnya pada sekitar abad ke-13 seperti itu. Di dalam awal tulisannya dia mengutip apa yang disampaikan oleh Pires di dalam bukunya Summa Oriental. Jadi di dalam ulasan itu Pires menggambarkan tentang bagaimana struktur perdagangan di Malaka ketika dia datang pada saat itu. Jadi dia melihat bahwa Selat Malaka itu merupakan pelabuhan yang luas, pelabuhan yang megah, yang tidak ada duanya di Asia. Seperti itu. Mengapa? Karena sepanjang mata memandang kawasan laut di Malaka itu penuh dengan arak-arakan kapal dari berbagai bangsa, baik kapal di India, kapal dari Cina, kapal dari Arab, kemudian ada juga kapal-kapal dagang dari Jawa, kemudian ujung selatan Sumatera di Palembang, dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di sekitar Makassar. Jadi ketika itu Roelofs menjelaskan bahwa Malaka benar-benar menjadi sosok pelabuhan yang penting dalam perdagangan dunia yang menghubungkan antara pelabuhan yang ada di sekitar Sumatera dengan tempat-tempat yang sangat penting
di Asia Tenggara pada masa itu. Di Malaka juga ada saudagar-saudagar yang memiliki modal besar, dan di antara saudagar-saudagar yang dikatakan memiliki modal besar di Malaka pada masa itu adalah saudagar-saudagar dari Jawa yang memperdagangkan komoditas-komoditas dari sana, kemudian diperdagangkan di Malaka. Saudagar-saudagar yang memiliki modal besar itu saudagar dari Keling dan saudagar dari Jawa. Bukan hanya memiliki modal, namun Roelof menjelaskan bahwa pada masa itu mereka juga memiliki pengaruh. Yang menarik dari sini adalah pengaruh yang dimiliki oleh saudagar-saudagar itu biasanya mereka manfaatkan untuk membantu rekan-rekan senegaranya dalam berdagang dan memasarkan hasil komoditas yang mereka bawa dari tempat tinggal mereka, kemudian mereka perdagangkan di Malaka. Roelof menjelaskan bahwa di Malaka terdapat kampung-kampung atau tempat tinggal dari pedagang-pedagang yang datang ke sana. Jadi di Malaka itu masing-masing bangsa, masing-masing pedagang dari berbagai bangsa itu tidak bercampur baur, tapi ketika mereka datang di setiap tempat, setiap kampung itu ada coraknya masing-masing. Jadi misalnya Jawa, mereka membuat kampung Jawa, kemudian pedagang dari Tamil, mereka membuat perkampungannya sendiri, pedagang dari Cina, mereka membuat perkampungannya sendiri, sehingganya masing-masing kampung itu memiliki corak budaya, kemudian memiliki tipe yang sesuai dengan corak bangsanya masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa di Malaka itu pedagang-pedagang ketika mereka datang, mereka tidak bercampur baur, tapi mereka memiliki tempat tinggal masing-masing yang sudah tersedia di sana. Musim dan hembusan angin itu sangat mempengaruhi bagaimana jalannya perdagangan di Malaka pada masa itu, karena hembusan angin itu menentukan arah dari kapal. Kita melihat misalnya pedagang-pedagang Jawa yang datang ke Malaka itu memanfaatkan hembusan angin pada bulan Mei dan Juni, dan mereka berdagang kurang lebih selama 6 bulan, dan mereka kembali ke tempat asal mereka pada bulan Januari. Ketika orang-orang Jawa datang ke Malaka, itu banyak sekali barang-barang yang kemudian mereka bawa, dan bukan hanya pedagang-pedagang dari Jawa, tapi pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa lain, seperti pedagang Cina, pedagang India. Sehingganya inilah yang menyebabkan mengapa kemudian Malaka menjadi tempat yang penting. Yang dimaksud penting di sini adalah banyaknya gudang-gudang penyimpanan bahan-bahan, kemudian bagaimana kekuatan daripada gudang-gudang itu menampung begitu banyaknya barang-barang yang ada yang dibawa oleh para pedagang, dan gudang itu harus memenuhi prasyarat agar kiranya gudang-gudang itu ketika menyimpan bahan-bahan yang dibawa oleh para pedagang itu, bahan-bahan itu tidak rusak. Seringkali ditemukan, kata Roelof, barang-barang yang kemudian berumur sekitar 6 bulan disimpan di sana, itu kemudian diperdagangkan kembali atau dijual kembali 6 bulan berikutnya. Jadi coba bayangkan bahwa barang yang dibawa misalnya pada bulan Januari itu masih disimpan selama 6 bulan, dan nanti dijual atau dipasarkan pada perdagangan sesi pada bulan Juni atau bulan Juli. Begitu dan seterusnya bagaimana pola perdagangan yang ada di Malaka pada masa itu. Menjadi menarik adalah melihat bagaimana sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaka. Meskipun kita tahu bahwa Malaka itu memiliki perekonomian yang kuat, yang ditopang dengan pelabuhan-pelabuhan yang luas, kemudian banyaknya kapal-kapal dari bangsa-bangsa yang datang ke sana untuk berdagang dan menjual hasil alam yang ada dari bangsa mereka, seperti itu. Namun sumber daya
alam yang dimiliki oleh Malaka sebenarnya itu sangat sedikit sekali seperti itu. Jadi lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah Malaka dan sekitarnya itu sangat sedikit, dan masyarakat yang ada di sana itu memang fokus pada perdagangan. Mereka hanya menyediakan beberapa sektor jasa untuk dimanfaatkan dan untuk memfasilitasi pedagang-pedagang dari bangsa lain. Namun di sini Roelof menjelaskan bahwa meskipun sumber daya alam berupa pertanian dan komoditas-komoditas yang dimiliki oleh Malaka sangat terbatas, namun mereka memiliki produk unggulan, yakni ikan yang hasil tangkapannya itu sangat banyak, sehingganya bisa mereka jual untuk pedagang-pedagang yang datang ke sana, baik untuk dikonsumsi maupun diekspor dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu Malaka merupakan salah satu pelabuhan yang cukup penting pada masa itu, namun yang perlu kita ketahui juga tentang Malaka adalah mereka tidak memproduksi kapal-kapal dalam ukuran-ukuran yang besar. Kapal-kapal yang biasa diproduksi asli oleh masyarakat Malaka biasanya hanya berukuran kecil. Mengapa? Karena itu dimanfaatkan untuk pertahanan saja dari gangguan bangsa-bangsa lain yang hendak mengganggu atau membuat kekacauan di jalur-jalur perdagangan yang ada di sana. Sehingganya Roelof ketika dia mengutip catatan Tom Pires, dia mengatakan bahwa sangat sedikit sekali catatan yang menulis bahwa orang-orang Malaka itu melintasi antar samudra. Biasanya kapal-kapal yang dibuat oleh Malaka itu hanya ukuran kecil dan hanya melintasi sampai ke ujung Selat Malaka itu sendiri. Jadi tidak melakukan pelayaran antar samudra. Nah, dan kita mengakui bahwa kapal-kapal yang dibuat oleh orang-orang Malaka itu sangat cepat, sangat gesit, dan memang diciptakan khusus untuk sekedar pertahanan mereka dari gangguan bajak laut, kemudian kelompok-kelompok lain yang dirasa mengganggu keamanan para pedagang-pedagang yang ada di pelabuhan mereka, dan mengganggu ketentraman jalur-jalur perdagangan yang kemudian jika hal itu tidak mereka amankan, maka yang kita ketahui bahwa akan menghambat kedatangan para pedagang-pedagang dari bangsa lain yang hendak mencoba datang ke Malaka untuk melakukan transaksi perdagangan di sana. Untuk struktur birokrasi yang ada di Malaka, sebagaimana di dalam catatan Roelof ini, dia mengatakan bahwa struktur birokrasi di Malaka yang paling tinggi itu adalah raja, atau biasa dipanggil sebagai paduka raja yang ada di sana. Kemudian di bawah raja ada bendahara. Bendahara ini sebagaimana catatan Pires yang kemudian dikutip oleh Roelof itu digambarkan seperti perdana menteri. Namun meskipun bendahara di sini itu memiliki hak untuk mengelola keuangan di Malaka, namun dia juga memiliki hak untuk menghukum dan memegang prinsip-prinsip yuridis yang ada di Malaka. Sehingganya bila ada pedagang-pedagang di Malaka dan bahkan pedagang-pedagang dari bangsa lain, maka bendahara memiliki kuasa untuk menghukum pedagang itu jika kiranya tindakan yang dilakukan oleh pedagang itu menyebabkan kerugian atau menyebabkan gangguan bagi pedagang-pedagang lain yang ada di sana. Namun kita harus pahami bahwa sebelum bendahara ini memberikan hukuman atau sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap mengganggu ketentraman yang ada di Malaka, dia lebih dahulu berkonsultasi dengan dua pejabat lain, yakni Laksamana Laut, kemudian ada sekelas Tumenggung, seperti itu. Laksamana Laut memiliki tugas menjaga keamanan di sekitar pelabuhan, kemudian kawasan-kawasan jalur perdagangan yang ada di Malaka. Kemudian Tumenggung itu bertugas seperti wali kota atau patih dari wilayah-wilayah yang ada di Malaka, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari Tumenggung sendiri itu dia berada di bawah langsung
bendahara. Namun segala hal yang menyangkut pengawasan Syah Bandar itu berada di bawah pengawasan langsung daripada Tumenggung ini, seperti itu. Bendahara memiliki posisi strategis, sehingganya di dalam kondisi yang ada di Malaka banyak sekali keluarga-keluarga kerajaan yang kemudian menikah dengan keluarga bendahara. Di dalam kepercayaan yang kemudian diyakini di sana bahwa bila keluarga kerajaan kemudian keluarga bendahara menikah, maka putra hasil pernikahan itu memiliki kans kuat untuk menjadi pewaris tahta berikutnya. Walaupun di dalam fakta-fakta yang kemudian terjadi masih perlu untuk dikritik, namun memang kenyataan yang ada itulah yang diyakini oleh masyarakat di sana. Sehingganya posisi daripada bendahara yang oleh Tompires dianggap sebagai perdana menteri di sana itu sangat dihormati oleh siapa saja, bahkan oleh keluarga istana itu sendiri. Di Malaka juga kita ketahui bahwa ada 4 Syah Bandar yang mengawasi jalannya perdagangan di sana, dan masing-masing Syah Bandar itu mengawasi berbagai pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa lain. Di dalam catatan Roelofs di halaman 52 misalnya, dia menjelaskan bahwa ada Syah Bandar Gujarat yang memiliki pangkat yang paling senior di antara 3 Syah Bandar yang lain, dan dia bertugas untuk mengawasi pedagang dari Keling, Bengal, Pegu, dan Pasai. Sedangkan Syah Bandar Bengal juga mengurus kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina. Kemudian Syah Bandar Pegu dan Pasai itu mengurusi para pedagang dari Cina dan Kepulauan Ryukyu. Kepulauan Ryukyu ini yang kemudian ditafsirkan oleh Roelofs itu sebagai keterlibatan orang-orang Jepang di dalam perdagangan di Malaka pada masa saat Tompires datang ke sana, seperti itu. Tugas utama para Syah Bandar, kalau di dalam catatan Roelofs, dia menjelaskan bahwa Syah Bandar mengurusi para saudagar dari negeri mereka masing-masing. Itu kita harus mengetahui bahwa Syah Bandar yang memiliki posisi istimewa, memiliki posisi yang berhubungan pertama kali dengan para pedagang di saat mereka datang pertama kali di Malaka. Itu pada masa itu praktik-praktik penyuapan itu sudah banyak sekali sebenarnya terjadi, korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya. Karena sebelum para pedagang-pedagang ini datang kemudian membayar upeti kepada raja melalui Tumenggung, maka yang perlu kita ketahui di sini, Syah Bandar itu mendapatkan upah duluan daripada pedagang-pedagang seperti Cina, India yang datang ke sana. Yang menarik di sini adalah pedagang-pedagang dari Jawa. Pedagang-pedagang dari Jawa itu mereka tidak lagi membayar upeti kepada Syah Bandar atau membayar upeti langsung kepada Tumenggung atau bendahara, tapi pedagang-pedagang dari Jawa, dari Sumatera, dan yang berada di Nusantara biasanya itu langsung memberikan upeti itu kepada raja atau kepada paduka raja yang ada di Malaka. Jadi kalau perbedaannya, kalau pedagang dari bangsa-bangsa lain, dari Cina, dari India, itu mereka melalui beberapa tahapan untuk berjumpa dengan raja. Ketika mereka datang, mereka harus berjumpa duluan dengan Syah Bandar. Syah Bandar yang kemudian memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Tumenggung. Tumenggung kemudian menjelaskan terkait besaran berapa upeti yang harus mereka berikan kepada bendahara dan kepada raja secara khusus berdasarkan muatan kapal mereka ketika mereka pertama kali datang, seperti itu. Jadi ukuran-ukuran terkait dengan besaran pajak atau besaran upeti yang disetor ke bendahara itu biasanya dihitung misalnya 6% daripada
total bawaan yang dibawa oleh kapal saat pertama kali bersandar. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa pedagang-pedagang dari Jawa dan sekitarnya itu spesial. Itu artinya mereka ketika datang tidak lagi langsung bertemu dengan Syah Bandar untuk minta difasilitasi memberikan upeti mereka kepada bendahara, tapi upeti yang mereka bawa dan hadiah yang mereka bawa itu langsung diberikan kepada paduka raja, seperti itu. Kalau tadi kita mengulas terkait bagaimana kondisi perdagangan di sana, kita perlu bertanya terkait dengan bagaimana sih para pedagang atau saudagar asli daripada Malaka, seperti itu. Kalau tadi diulas bahwa meskipun Malaka itu memiliki pelabuhan yang luas, memiliki pelabuhan yang cukup penting di Asia Tenggara, namun mereka memiliki keterbatasan di dalam sumber daya alam yang tersedia di sana. Sekarang muncul pertanyaan juga adalah, apakah mereka memiliki sumber daya manusia atau memiliki saudagar-saudagar asli Malaka yang mereka memiliki modal? Inilah yang sumber-sumber inilah yang kemudian tidak dijangkau oleh Pires. Kemudian beberapa penulis Portugis ketika mereka datang di Malaka. Jadi umumnya saudagar-saudagar yang diceritakan di dalam sumber-sumber Portugis itu selalu saudagar-saudagar yang berada di luar Malaka. Misalnya saudagar dari Jawa, kemudian saudagar dari Pegu, saudagar dari India, dari Coromandel, saudagar dari Cina. Namun sangat jarang sekali mengulas terkait bagaimana peran saudagar-saudagar asli dari Malaka itu sendiri. Itulah yang kemudian oleh Roelofs masih menjadi pertanyaan besar. Namun di sini Roelofs berkeyakinan bahwa sebenarnya pada masa-masa itu pedagang-pedagang dari pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar asli Malaka itu cukup banyak, namun mungkin tidak terjangkau oleh sumber-sumber atau penulis-penulis Portugis pada masa itu. Di dalam catatan Roelofs yang paling menyedihkan di sini adalah melihat bagaimana kondisi masyarakat kelas bawah daripada Malaka. Nah, dicatat bahwa sangat sedikit sekali partisipasi daripada masyarakat kelas bawah yang ada di Malaka untuk terlibat aktif di dalam perdagangan. Bisa dikatakan bahwa mereka seakan-akan menjadi tamu di dalam rumah sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya kita baca di dalam sejarah bahwa Malaka menjadi tempat yang penting, Malaka merupakan pelabuhan yang besar, pelabuhan yang luas, pengaruhnya di dalam kebudayaan dan politik itu sangat besar. Namun kondisi yang sebaliknya terjadi daripada masyarakat asli di sana. Itu biasanya mereka hanya memanfaatkan sebagian waktu mereka datang ke pelabuhan, kemudian mencari kerja-kerja serabutan di sana, dan ketika mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan itu dengan pendapatan yang sedikit, mereka langsung gunakan untuk berfoya-foya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat tidak produktif, atau hasil yang mereka dapatkan banyak atau sedikit itu tidak langsung diinvestasikan untuk mereka terlibat aktif di dalam perdagangan. Demikian ulasan yang saya sampaikan di dalam catatan yang ditulis oleh Roelofs. Saya mengakui bahwa ada banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali bagian-bagian penting yang terlewati di dalam buku ini karena keterbatasan ruang dan waktu tidak memungkinkan bagi saya untuk mengulas secara utuh dan secara lengkap apa yang disajikan di dalam karyanya. Namun saya hanya mengambil bagian-bagian penting yang menurut saya memiliki relevansi dengan kondisi kita pada hari ini, seperti itu. Dan akhirnya pada sejarahlah kita belajar, dan pada sejarahlah kita kemudian mencari pengalaman. Semoga apa yang saya ulas pada hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tetap ikuti konten saya, bicara buku, dan mari kita ulas dan kita kupas bersama-sama setiap buku yang akan saya bawakan pada konten-konten yang akan datang. Terima kasih. Saya Murdiono Moko Gintah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.